Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu Honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, dan kini sesuai dengan info publik bahwa beberapa honorer akan diangkat menjadi ASN. Terkait dengan isu pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN, di sini ada satu info terkini tentang perkembangan informasi pengangkatan honorer menjadi PNS, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kurang lebih ini informasinya, dan kepada Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Kabar pengangkatan 1,1 juta honorer jadi pegawai negeri sipil bikin gaduh. Bagaimana Pak Presiden? Nah, jadi ini informasinya Bapak Ibu ya. Ini judul beritanya belum saya tambah, belum saya kurangi. Ini yang diterbitkan pada hari Kamis 2 Februari 2023. Oleh News ID mencatat bahwa informasi baru-baru ini banyak media yang mengabarkan tentang pengangkatan 1,1 juta honorer menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Kabar pengangkatan 1,1 juta honorer jadi PNS atau pegawai negeri sipil itu membuat gaduh para tenaga honorer atau pegawai harian lepas. Nah, ada apa gaduhnya Bapak Ibu? Pasalnya diketahui pencatatan database Badan Kepegawaian Negara dalam arti honorer yang telah terdata di database BKN ada sebanyak 2.360.723 jiwa. Nah, jadi di sini di database ini menerangkan jumlah honorernya ya, seluruh Indonesia itu sebanyak 2.360.723 orang. Dengan demikian, apakah dengan 1,1 juta terpenuhikah kuota database BKN yang jumlahnya 2.360.723 orang? Nah, tentunya ini Bapak Ibu ya kurang ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana ini dan seterusnya, ikuti terus informasinya. Tentu informasi mengenai tenaga honorer yang berjumlah 1,1 juta diangkat jadi pegawai negeri sipil menimbulkan tanda tanya besar. Kenapa tidak? Karena tidak semua honorer terangkat jadinya kalau memang hanya ke 1,1 juta. Apa benar ada pengangkatan honorer jadi pegawai negeri sipil terbaru? Dan mengapa hanya 1,1 juta honorer saja yang diangkat jadi pegawai negeri sipil? Tentu ini dua pertanyaan yang mesti kita tahu jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengetahui jawabannya, untuk memastikan apakah apa alasan pengangkatan hanya 1,1 juta honorer ini, ikuti terus informasi berikut. Jika dilihat dari jumlah honorer yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara, artinya kabar pengangkatan honorer tersebut hanya kurang dari 50% dari total jumlah honorer di seluruh Indonesia. Hanya kurang dari 50% dari total jumlah honorer di seluruh Indonesia. Nah, tentunya yang kurang lebih 50%-nya dikemenakan, inilah yang menjadi gaduh di antara tengah-tengah para honorer. Menjadi pegawai negeri sipil merupakan harapan besar bagi setiap honorer, terutama bagi honorer yang terdaftar di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Sebagaimana diketahui, minat menjadi pegawai negeri sipil tidak lepas dari beberapa faktor, yakni gaji bulanan, tunjangan, dan tentu anggaran pensiun yang terbilang lebih dari cukup. Jadi itu juga alasan ya bagi Bapak Ibu honorer atau setiap orang yang ingin statusnya menjadi pegawai negeri sipil. Mengingat ada gaji bulanan, kemudian ada tunjangan keluarga, tunjangan anak, ya, dan seterusnya jaminan hari tua yang disebut dengan gaji pensiun setelah berhenti sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi pegawai negeri sipil. Layaklah jika kemudian kabar pengangkatan 1,1 juta honorer menjadi PNS
menjadi sangat ramai diperbincangkan. Namun, apakah benar ada pengangkatan 1,1 juta honorer menjadi pegawai negeri sipil? Ingat bahwa sebelumnya diketahui Presiden Jokowi telah mengesahkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang mana peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 itu tertanggal 28 November 2018. Dengan disahkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, didapatkan simpulan bahwa guru honorer kategori 2 dan non kategori 2 berusia di atas 35 tahun yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi tes CPNS akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ini perlu diketahui Bapak Ibu ya. Bagi K2 dan non K2 honorer yang berusia di atas atau lebih dari 35 tahun itu dinyatakan tidak lulus dalam seleksi tes CPNS akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau diangkat menjadi P3K. Telah kita terbitkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang membuka peluang pengangkatan bagi yang telah melampaui usia maksimal. Ini kata Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia sekarang. Hal itu merupakan langkah yang diambil berdasarkan pada peri kemanusiaan. Pasalnya, masih banyak tenaga honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Padahal, sudah lama bekerja dan mengabdi pada instansi pemerintah. Nah, tentunya juga sudah berusia Bapak Ibu ya. Banyak yang sudah melewati usia perekrutan CPNS, yaitu batas 35 tahun. Jadi, ini satu langkah kebijakan pemerintah ya untuk mengangkat para honorer ini yang sudah lama mengabdi yang usianya lebih dari 35 tahun. Maka diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau diangkat menjadi P3K. Hal itu merupakan langkah yang diambil berdasarkan pada perikemanusiaan. Pasalnya masih banyak honorer non-ASN yang belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Padahal sudah lama bekerja dan mengabdi di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Perlu juga diketahui bahwa status dan hak bagi honorer yang telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau honorer yang telah diangkat menjadi P3K relatif sama dengan pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu ya, status dan hak bagi honorer yang telah diangkat menjadi P3K relatif sama dengan pegawai negeri sipil. Ada gajinya, ada tunjangannya, dan seterusnya. Akan tetapi perbedaan masa kerja P3K lebih fleksibel dibandingkan dengan masa kerja PNS. Terkait dengan pengangkatan atau informasi pengangkatan 1,1 juta honorer menjadi pegawai negeri sipil yang membuat gaduh belakangan ini, usut punya usut ternyata bukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ingat Bapak Ibu ya, bukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pengangkatan 1,1 juta honorer menjadi pegawai negeri sipil tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau periode sebelum Presiden Jokowi. Kabar pengangkatan honorer jadi PNS mencuat kembali setelah Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Provinsi Jambi menyebutkan bahwa pada zaman Presiden SBY, regulasi sangat memperhatikan keluh kesah honorer K2 kala itu. Koordinator Wilayah PHK2 Indonesia Provinsi Jambi tersebut membandingkan era kepemimpinan Presiden Jokowi dengan masa Presiden SBY. Pak SBY itu terbukti menyejahterakan honorer, katanya. Kalau era Pak Jokowi malah honorer mau dihapus. Ujar Koordinator Wilayah PHK2 Indonesia Provinsi Jambi tersebut dengan nada heran. Perihal lainnya, berkenaan dengan nasib honorer 2023 masih dilakukan penggodokan lebih lanjut dengan mencari opsi alternatif terkait solusi penataan non-aparatur sipil negara. Pemerintah melalui Menpan RB bersama-sama dengan Parlemen
terus melakukan langkah-langkah menuju win-win solution agar kebijakan yang diambil tidak merugikan. Sebagai informasi tambahan, setidaknya juga ada 3 alternatif solusi terkait penataan pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Yang mana ini adalah ya tenaga honorer diangkat seluruhnya jadi ASN, yang kedua tenaga honorer dihapus seluruhnya, kemudian yang ketiga tenaga honorer diangkat sesuai dengan skala prioritas. Nah, ini informasinya sekedar Bapak Ibu supaya lebih kita pahami ya tentang informasi mengenai pengangkatan 1,1 juta honorer menjadi PNS. Ingat bahwa informasinya itu bukan di masa sekarang tetapi di masa dulu. Namun, terkait dengan informasi pengangkatan honorer tahun ini, maka ya Bapak Ibu honorer bersabar, banyak berdoa kiranya ya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 dapat diterapkan dan dapat diaplikasikan dalam hal mencari solusi penyelesaian tenaga honorer di tanah air. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.